Perjalanan dimulai, tapi ini bukan sekedar jalan balik biasa. Jam 3 sore, Roda Fatime resmi meninggalkan Jogja untuk menantang jalur selatan yang legendaris. Kita akan melesat membelah jalur Dendles, sebuah lintasan lurus tanpa ampun. Di bawah payung langit mendung yang mencekam. Di sini kecepatan dan angin samping yang liar akan menguji kestabilan sampai batas maksimal. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai saat kami memasuki Kebumen. Langit pecah dan kami harus melibas hujan deras yang menghantam aspal tanpa ampun. Dari pesisir yang gersang hingga rute berliku yang licin menuju Aji Barang, kami harus berpacu dengan waktu sebelum kegelapan malam benar-benar menelan jarak pandang. Mesin dipacu, adrenalin dipompa, dan nyali dipertaruhkan di jalur lintas selatan yang penuh kejutan ini. Sanggupkah Vario KZR Fatime bertahan melibas ratusan kilometer etape pertama yang penuh drama ini? Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama saya Katara. Yo, video touring lagi ya teman-teman. Saya akan pulang menuju Depok ya. Sekarang saya berada di Ring Road Yogyakarta menuju Kulon Progo untuk menuju Dendles ya teman-teman. Jadi ini saya sekarang berangkat jam 3 sore teman-teman ya. 3 sore dari Ring Road Yogyakarta menuju Depok via Dendles teman-teman. Setelah 1 jam perjalanan dari Ring Road Jakal, sampailah kita di Kulon Progo teman-teman. Tadi itu Jogja kota itu lumayan macet ya teman-teman ya, karena saya juga berangkatnya jam 3. Jadi pas banget bubaran orang kerja ya. Jadi ini saya berangkat di tanggal 15 Januari teman-teman 2026, hari Kamis teman-teman. Jadi perjalanan via Dendles ini menuju Depok, Jawa Barat ya. Saya jalan di malam Jumat ya teman-teman. Dan nanti gimana kondisi malam hari ya, malam Jumat di perjalanan via Dendles ya. Mungkin Dendles itu kebagian sore atau maghrib ya teman-teman, atau jam 5 ya, jam 6-an lah. Dan nanti pas di Kebumen agak menjelang malam, nanti saya akan perhitungkan lagi mau lewat Aji Barang atau langsung lewat Lumbir ya teman-teman. Untuk lewat selatan atau lewat Pantura nanti lanjutannya, nanti kita lihat kondisi dulu di jalan. Karena ini cuacanya sangat cerah, saya pede banget ini untuk menuju jalur selatan ya. Dan kondisi beberapa hari lalu itu hujan terus ya teman-teman. Untuk kondisi selatan ya. Dan ada kabar juga di Jakarta dan Depok juga tuh hujan terus tiap harinya. Dan saya lihat ramalan cuaca dulu untuk nanti mau lanjutnya lewat Aji Barang apa lewat langsung Lumbir lewat jalur selatan Jawa Barat atau lewat selatan jalur atau utara jalur Jawa Barat teman-teman, lewat Pantura. Yo teman-teman, mari kita menuju jalan Dendles teman-teman dari Kulon Progo. Jadi saya istirahat dulu ini. Haus kering ya ternyata jalan. Baru perjalanan berapa jam ya? Sejam setengah dari Jogja Jakal ya, dari Jakal sampai ini Wates ya, menuju Dendles. Gila, seger banget. Saya suka banget nih kalau ada botol seperti ini. Ada flipnya, tinggal gini dong, enak banget minum. Emang wajib banget nih kalau misalnya reading jauh pakai botolnya ada tutupnya gini. Jadi nggak ribet gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita menuju Dendles ya. Yuk. Oke teman-teman, lanjut jalan lagi menuju Dendles teman-teman. Baru aja ngelewatin Bandara Jogja ya teman-teman, JIA, Jogja International Airport. Jadi saya nggak lewat terowongan ya, terowongan
terpanjang di Asia Tenggara mungkin ya, terowongan bandara. Karena tahun lalu saya reading 2024 ya, saya udah reading lewat situ. Dan saya mau lewat sini aja biar cepet, karena kalau mau lewat situ dia agak jauh lagi teman-teman. Dari Kota Wates kita ke kiri lagi menuju perdesaan apa ya. Nanti kita disuruh ikuti jalan menuju terowongan itu teman-teman. Ini panjang juga teman-teman. Di sini saya akan menuju Dendles teman-teman. Yo, Pos Pangkalan. Nah, sekarang jam 4.32. Sekarang kita lihat navigasinya teman-teman. Tadi saya masukkan menu jam. Dan ini dia teman-teman navigasinya. Kita masih ada 300 meter lagi, nanti ikutin jalan ini. Tadi itu jalan lurus itu menuju Purworejo ya, ke jalan nasional. Dan ini kita belok slide kanan ya. Belok kanan. Wah, banyak banget nih teman-teman touring kok. Udah pada siap tuh. Nih teman-teman, jadi kalau misalnya mau ke terowongan IAIA itu bandara, ke kiri nih teman-teman. Ke kiri sini tuh. Jadi ke kiri tuh bisa langsung ke terowongan. Kita langsung ke kanan aja menuju jalan Dendles teman-teman. Yuk kita selatan di Dendles. Asik drag race. Karena di Dendles itu jalurnya lurus terus ya. Itu saya belum tahu juga ya. Berapa kilometer ya jalur lurusnya? Kemungkinan ada kali 100 kilometer ya. Jadi jalannya lurus terus. Wah, kayak nggak nyampe 100 kilo loh. Paling 80, 60 kali ya. Nah, ini nih jalur kalau kita putar arah tuh masuk ke terowongan Jogja ya, terowongan bandara Jogja International Airport ya. Ini kita langsung aja ikutin jalan menuju Dendles. Yo, masih ada di Kabupaten Kulon Progo jatuhnya ini ya. Kalinya lagi coklat teman-teman. Hujan soalnya kan ya. Lewat Jalan Nasional 3 ya. Jadi saya nggak mau kayak tahun lalu sebelumnya lewat pinggiran pantai lintas selatan ya. Itu jalannya bumpy banget teman-teman. Dan di sini saya mau reading chill aja di Dendles teman-teman. Ya nggak usah buru-buru aja banget ya. Cruising aja di 80. Cruising di 80 ya. Dan kalau cuacanya bagus saya mau terbangin drone. Ya, mudah-mudahan dapat sunset ya teman-teman. Ini terlihat mataharinya malu-malu ya terlihatnya. Awannya tebel banget, awan hitam juga. Jadi teman-teman, jalan Dendles itu lurus terus ya. Jadi lurusnya tuh asik ya tuh, banyak pemandangan kalau misalkan cerah ya teman-teman ya. Seperti sekarang ini saya lagi lewati ya, cerah. Kayaknya vibes itu syahdu banget teman-teman. Dendles di sore hari jatuhnya ini. Jadi ini sekarang saya melintas di jam berapa nih? Jam 4:43 teman-teman. Ya genapin lah jam 4:30 sore ya teman-teman ya. Saya melewati Dendles. Dan nanti saya dapat sunset atau jam 6 di daerah mana saya juga belum tahu teman-teman. Dan ini sangat hati-hati banget teman-teman untuk jalan di Dendles ya. Sangat banyak lubang teman-teman.
sangat banyak lubang. Jangan terlena ya untuk jalan Dendels ini, karena kalau teman-teman melintas ini kalau kena lubang ya sangat dirugikan sekali ya untuk kendaraan kita yang sudah melewati Dendels ini. Kalau misalkan melintasi, kalau misalkan kita injak lubang teman-teman, astaga, ini jadi banyak banget kayak apa ya, jump scare teman-teman ini. Jadi teman-teman kalau di Dendels tuh jangan selalu jalan di kiri ya, bahaya. Oke, jalannya bergelombang dan bumpy teman-teman. Jadi idealnya ya kita zigzag aja lah, lihat jalan yang bagus. Oh, relatif aja gitu. Nah, di tengah tuh jangan banget, ini saya di tengah kayak geradakan banget ya, cacing. Saya mau update tentang shock ya teman-teman. Untuk shock H4R seri Mei yang saya coba ini untuk touring Depok Jogja, Jogja Depok untuk PP ya. Jadi untuk saya pemakaian daily juga di Jogja bersama teman saya bonceng-boncengin tuh yang bebannya sekitar 100 kilo ya teman-teman. Saya boncengin teman saya yang bebannya 100 kilo itu masih aman loh teman-teman. Shocknya untuk reboundnya itu aman, dan untuk kompresinya juga aman. Jadi di settingnya juga sesuai, bukan sesuai, berfungsi gitu teman-teman. Antara kompresi, rebound saya otak-atik mainin, berfungsi teman-teman. Dari main soft rebound, emang fast rebound ya. Teman saya juga merasakannya kayak mantep juga ini kan. Nah, dan untuk kompresi juga saya gunakan yang keras dan kompresinya yang empuk ya. Itu berfungsi teman-teman, dan saya gunakan apa namanya, preloadnya saya masih standar aja yang setelan awal. Setelan awal itu dari mentok paling atas saya putar sekali ya teman-teman. Untuk preloadnya itu setelan saya, kalau teman-teman mau tahu lihat unboxing untuk pemasangan shock H4R ya teman-teman, ada saya videonya. Dan untuk settingan sekarang ini saya pakai di 12 klik ya, untuk kompresinya kan, karena ini maksimalnya sekitar 24 ya kalau untuk kompresi, dan kalau untuk rebound itu sekitar 36 teman-teman. Jadi untuk saya pakai tengah-tengahin teman-teman. Kayaknya untuk bawa beban berat juga masih asik teman-teman untuk di setelan tengah. Dan untuk setelan reboundnya saya pakai di tadi kalau nggak salah itu di sekitar, saya pakai soft reboundnya tuh di 10 klik ya teman-teman ya. Jadi ini asik banget kalau untuk jalan lurus gini teman-teman, untuk crossing ya, untuk pakai soft rebound. Dan itu aja teman-teman untuk update pemakaian shock ya. Nanti saya update lagi kalau sampai Depok ini gimana feel rasanya. Dan sejauh ini saya setelah reading dari Depok lewat Pantura ya menuju Jogja lewat Sukoharjo itu masih aman teman-teman. Bukan masih aman, enak lah, sesuai gitu, berfungsi apa yang saya butuhkan ya. Ini masih bisa di fungsikan gitu. Dan ini sekarang saya juga sangat menikmati shock H4R ini di jalan Dendels ya, karena tadi saya settingnya reboundnya itu setelan 10 ya, sekitar 10-14 saya lupa kliknya. Dan untuk kompresi 12 ya, 12 klik ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi jalan, menyelusuri jalan Dendels teman-teman. 1 kilometer lagi kita akan menuju pertigaan ya, menuju Jalan Kebumen sama jalur Pantai Selatan. Dan tahun lalu itu saya lewat lewat jalur lintas selatan ya, yang ke kiri saya nggak lurus. Jadi kayak nggak rekomendasi ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, mantep banget ya. Sorry, nah kita lagi ada di Kebumen Geopark ya. Sungainya masih coklat ya karena hujan terus mungkin ya dari hulunya.
Dan ini 500 meter di depan nih putarannya. Wow. Wow, kemana nih? Saya bingung juga ini. Nyalip ternyata teman-teman. Wah, gile. Wow, ada tubang nggak? Saya ngeri sekali nih. Nah ini teman-teman nih, bundarannya nih. Kita lurus nih ke kanan ya. Saat tahun lalu saya tuh ke kiri lurus terus karena lupa ya. Itu jalannya jelek banget teman-teman, bumpy banget. Dan sekarang ini saya mau lewat sini teman-teman. Gimana sih? Mereka pada salah juga tuh yang pada mudik. Nah ini dia teman-teman barangannya. Harusnya di sini ya, ngedrone bagus ya. Iya nih, saya mau berdiri situ aja kali ya. Para penonton yang berbahagia, selamat sore dan selamat datang di penerbangan rendah di atas aspal legendaris. Saat ini roda motor secara resmi telah memasuki kawasan megah Geopark Kebumen. Mohon arahkan pandangan Anda ke sisi bawah, karena dari ketinggian ini waktu seolah berhenti meretak. Kita baru saja melintas jembatan Wawar, sebuah bentang besi kokoh yang membelah aliran sungai, menghubungkan untaian cerita perjalanan dari timur menuju barat. Kita sedang melaju perlahan di atas pertigaan Dendles Kebumen. Di sini hiruk pikuk mulai meredup, menyisakan harmoni antara garis jalan yang lurus sempurna dengan hamparan hijau pesisir selatan yang menyegarkan pandangan mata. Perlu kami informasikan, perjalanan sore ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai destinasi, melainkan tentang menikmati setiap jengkal kebebasan di atas roda 2. Jalur Dendles bukan sekedar rute lintas selatan, ia adalah ruang bagi Anda untuk bernapas dan melepas lelah, sebelum kegelapan malam benar-benar menjemput kita pulang. Inilah sisi puitis dari sebuah perjalanan. Tenang, luas, dan abadi. Terima kasih telah terbang bersama kami di atas tanah Kebumen. Selamat menikmati sisa senja Anda. Semenjak tadi dari bundaran sampai sini nih, masih jalannya tuh masih beton terus teman-teman. Dan kabar baiknya adalah jalannya bagus ya teman-teman, nggak ada lubang ya. Agak bumpy dikit wajar karena jalan beton ya. Dan ini sekarang masih ada sekitar 19 km lagi teman-teman dari ya menuju Kebumen ya, menuju Jalan Nasional 3. Dan dari tadi ini untuk menuju barat ya, awannya tuh sudah hitam ya teman-teman. Dan ini saya lihat perkiraan cuaca ya di Windy itu hujan ya teman-teman, daerah Purwokerto apa Aji Barang mungkin. Rencana saya akan istirahat dulu, nanti saya akan lihat dulu kondisinya. Saya mau lewat Blumbir atau Aji Barang ya, atau menuju Banjar lewat selatan Jawa Barat atau lewat utara Jawa Barat teman-teman. Yuk sama-sama kita lanjut teman-teman menikmati jalan Dendles ini yang di sekitar jalan Kebumen teman-teman. Yuk jalan Dendles di Kebumen. Ini saya serasa kayak main game ya. Depan itu gelap teman-teman, terus kayak ada kabut, ternyata itu kabutnya warga yang sedang bakar-bakar ya, bakar sampah. Saya kira berkabut loh, dan ini sudah mulai gerimis teman-teman. Sepertinya hujan ya di depan. Saya akan ganti jas hujan dulu nih teman-teman. Iya. Nah benar, di depan sudah hujan. Saya lihat lawan arah sudah pakai jas hujan. Dan saya bergegas untuk 500 meter lagi turun right. Mana itu? Oh 350. Dan sini hujan besar teman-teman. Saya akan mencari tempat untuk
Wah, depan Indomaret aja kali ya. Hujan teman-teman, hujan. Saya mau pakai jas hujan ya. Waduh, tadi pakai situ enak tuh sana. Pakai jas hujan dulu gimana ya? Aduh. Kayaknya gede nggak sih? Taruh dah. Ini hujannya hanya lewat gini teman-teman. Saya masih ragu-ragu. Oh, turun kayak astaga. Belok kanan teman-teman. Kita belok kanannya sini. Kita akan istirahat dulu, lihat tuh kondisinya. Jas hujan dulu kali ya. Gitu. Coba kita lihat tuh di aplikasi. Ini saya lihat aplikasi dulu. Tapi nggak hujan di sini loh. Di aplikasi Windy nggak hujan loh. Nggak ada. Apa dia error kali ya? Enggak, di aplikasi Windy tuh nggak ada si Dharma dah. Si Dharma ini hujannya agak kegok ya. Saya sudah belok dari Jalan Denles ke kanan ya. Masih ada 8 km lagi menuju Kebumen. Jalan Nasional 3. Ini sudah masuk ke Kebumen sih. Dan saya lihat perkiraan cuaca ya untuk kondisi jalur ya. Masih tentatif ya, ini hujan ya. Tadi cuma ada toh doang gitu. Jadi saya putuskan ya untuk jalan lagi aja. Saya kira tuh hujannya mau besar ya. Dan ternyata tuh hanya lewat aja. Ini daerah sini tuh saya lihat perkiraan cuaca sih agak gerimis gitu ya. Ada warna biru gitu di aplikasi Google Zoom Earth ya. Jadi nggak ada aplikasi, saya buka browsernya ya, karena di handphone saya nggak support untuk Google Zoom Earth ya. Untuk perkiraan cuaca itu teman-teman bisa dibuka di browser aja. Itu bagus, itu ada aplikasi, ada awan-awannya juga, ada animasinya, angin dan hujan. Dan aplikasi Windy tadi saya kayaknya emang low koneksi ya, karena koneksinya itu tadi kayak lemot banget gitu. Alah, jalannya rusak banget teman-teman sini. Ini low koneksi tadi tuh, makanya dia agak berat banget untuk dapat sinyalnya, download data. Dan ini saya masih ada jalan menuju Jalan Nasional di daerah apa ya, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Nah sekarang itu jam berapa ya? Jam 5:56 teman-teman. Jam 5:56, bensin sudah berkurang 3 bar ya. Au. Lubangnya banyak, gede banget. Jadi seperti kayak agak nyesel ya jalan kayak gini lagi tuh. Tapi rute maps tuh lewat sini disuruhnya. Oke sih pemandangannya sawah-sawah, tapi ya ini kok jalannya hancur segini. Untuk hati-hati aja teman-teman lewat sini ya. Jalan rusak 30 km. Apaan tadi tuh? Saya nggak ngeliat itu. Ini lucu sih, saya kebasahan nih. Habis itu jalannya berdebu begini. Saya kayak mochi lagi nih. Ini dia. Mobilnya nggak sabar, motor nggak sabar karena menghindari jalan lubang. Hujan teman-teman, hujan. Lanjut lagi hujannya, ternyata gerimis. Jalannya tidak terlihat ya. Waduh, saya harus ini nih pakai jas hujan. Waduh, berasa banget nih. Saya berhenti dulu lah. Karena sudah tidak mumpuni ya. Saya sudah basah.
baju saya. Jaket saya udah basah ini. Jadi saya mau lepas jaket aja kan, jas hujan. Kira aman loh. Ini saya lihat ya di perkiraan cuaca nanti jam 7-an sampai jam 8 itu cerah ini menuju arah barat sampai pagi itu. Tadi saya habis pakai jas hujan ya. Jalan sebentar menuju Jalan Nasional 3. Lubangnya astaga teman-teman. Kacau banget. Saya hampir nabrak lubang gede tadi tuh. Untung ngerem loh. Astaga. Saya nggak ngeliat karena lubangnya tuh sama hujan tuh kayak nyaru banget ya. Shadownya gitu. Tadi saya hampir nabrak lubang gede. Sungguh sangat disayangkan sekali menuju Jalan Nasional 3 ini. Jalannya rusak parah teman-teman. Nggak recommended dah. Karena hujan, jadi nggak ngeliat lubang saya tadi tuh. Asal pelan-pelan teman-teman. Untung aja nggak loncat semua nih barang kalau tadi nabrak lubang sebesar itu ya. Aduh. Untung aja tadi lagi nggak kencang ya, jadi nggak ngepot-ngepot banget gitu teman-teman. Saya mau belok kiri. Lampu merah ya. Saya sudah lewatin lampu merahnya, ternyata lama juga ya. Dan macet juga tadi lawan arah ini. Di kondisi jam 6 sore ini ternyata ini ya teman-teman, macet ya. Lancar ya, macet apa? Rame gitu. Saya ngeri banget lubang ini lewat jalan sini. Kalau ada lubang nggak kelihatan kalau hujan. Jadi lalu lintasnya ramai sama ini teman-teman, truk. Bisa dilihat teman-teman tuh. Mantap. Wah, kotor sekali nih si kamera saya. Nah, hujan seperti ini tuh ngotorin teman-teman, ngotorin visor ya. Jadi hujan nanggung gitu. Update lagi, Jalan Nasional 3 itu lagi ada buka tutup jalan ya teman-teman. Jadi ini macet panjang banget. Dari saya tadi setelah lampu merah itu panjang banget nih teman-teman macetnya. Sebelah kiri ini tadi tuh tinggi banget ya dari jalannya. Tadi ngeri banget. Tadi ada mobil yang terlalu kiri, saya nyalip tuh. Deg-deg ser ya. Dan ini udah hujan sudah gerimis lagi teman-teman. Kayaknya ini udah lama juga ya macetnya. Banyak banget orang sampai keluar dari kendaraan. Nah iya, sampai sini teman-teman. Ternyata kita di kirinya sudah habis jalur shortcutnya ya. Kita lanjut lagi nih. Apakah kita dapat jalur shortcut ini dengan menunggu jalan buka tutupnya? Ternyata dapat dikit ya teman-teman. Nah ini dia buka tutupnya teman-teman. Lagi ada proyek apa nih? Motor tuh enak teman-teman, bisa ternyata lewat kiri. Tapi pelan-pelan nih kali ya. Ini kita nggak sabar nih namanya. Lagi ada dicoran loh.
Kita melipir kiri aja ini, ikutin teman-teman yang lain di depan ya, orang-orang, untuk lewat jalur yang belum dicor ini teman-teman. Panjang juga loh antriannya, buka tutup ya jalannya. Wow. Nah, alhamdulillah. Nah, nggak jauh banget ya dicornya, tapi nggak panjang gitu jalanan dicornya. Tapi dampaknya tuh bener-bener besar banget tuh, panjang banget macetnya. Dan sekarang gantian dari lawan arah kita nih, yang ditutup jalannya. Oh, mari kita jalan lagi. Teman-teman, update lagi macet di perlintasan rel kereta api teman-teman. Jalan Nasional 3 di malam hari seperti ini teman-teman. Lagi masih sore ya, jam 6, jam 7, jam 7. Ternyata ramai sekali teman-teman, ramai. Wah. Aduh, gila. Nggak kelihatan, astaga. Lubang, saya nabrak lubang teman-teman. Aduh. Tadi saya mau nyalip, tadi nggak dapet, malah nabrak lubang. Lumayan lah, kira lubangnya gede. Waduh. Di Gombong, ini daerah Gombong teman-teman. Baru berapa bar bensin saya, masih ada 5 bar ya. Saya sudah reading sejauh berapa kilometer ya tadi berangkat, 120 lah kayaknya ya, 120. Soalnya kan tadi ini di ngeriset teman-teman, ngeriset apa tuh, tadi pasti saya di ring road ya, terus saya di flyover di Jombor, itu speedometer saya angkanya 60.000 teman-teman, cantik banget angkanya. Nggak sempat ngerekam kan, ya udah pas saya lihat, wah udahlah, namanya juga lagi jalan kan, nggak bisa didokumentasi juga. Kebetulan dari kamera saya di sini, jadi saya nggak bisa pindah ngerekam gitu secara dadak ya. Jadi si Fatime ini sudah masuk ke angka 60.000 km teman-teman. Ya di tahun 2012 ya, masih baru menginjak 60 kilometernya di tahun 2026. Lagi di Jogja lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk jalan menelusuri Jalan Nasional 3 di malam hari ini ya. Sepertinya saya Kabita mau lewat Jalur Selatan kayak ini teman-teman. Lagi asik gitu malam-malam ya, pagi-pagi lewat Jalur Selatan, seru gitu ya. Jadi saya putuskan saya masuk Lumbir, meskipun kayaknya terlalu ekstrim kali ya. Iya. Makasih Bu. Ini teh anget Bu, tawar. Iya. Makasih Bu.
kabel. Jadi saya ada trouble ini di sini. Jadi ini juga jatuh. Saya udah beberapa kali tadi pakai yang ini, coba ini tutupnya nggak kuat, teman dileto lagi. Jadi ini saya copot aja nih. Berarti yang kena hujan langsung ambiar teman-teman. Jadi saya ganti pakai ini lagi. Mounting net ya, mounting net. Pakai mounting net. Saya ganti lagi. Jadi nanti beda POV ya untuk footage selanjutnya karena ada masalah di sini. Jadi ini double booknya kena hujan, jadi dia turun terus. Saya copot aja teman-teman, sudah tidak nempel ya. Nah, saya copot ini. Lucu banget ini sumpah. Saya pakai mounting ini selalu jatuh terus ya, selalu nggak kuat. Jadi ini saya pensiunkan dulu untuk footage selanjutnya. Saya pakai neck holder ya, jadi nggak bisa POV lihat kiri kanan. Karena hujan langsung copot double tipnya. Ini padahal dapat tuh dari sini nih. Penggantinya itu dapat double tip bening seperti itu teman-teman. Nggak kuat ya. Kalau ada solusi ya kayak apa ya supaya kuat ya, apa di bor apa dilem lagi. Dan itu untung saya lagi makan istirahat ketahuan ya, kalau nggak ketahuan aduh jatuh di jalan kamera saya nih. Oke teman-teman, jalan lagi. Jadi ini ada POV baru untuk saya reading menuju Depok ya. Karena remnya sudah tidak berfungsi ya. Oke teman-teman, update lagi setelah makan soto koya ya. Tadi apa nama soto koyanya saya juga lupa. Mantap juga teman-teman, murah. Tadi saya makan itu harganya habis 17.000 teman-teman. Nasi soto sama teh tawar, murah banget. Saya kira habis berapa gitu kan. Ternyata murah teman-teman. 17.000 bisa makan nasi soto. Saya tadi tuh apa ya, pengen makanan yang hangat berkuah gitu, makan mie. Pasti nanti saya makan mie, nanti pop mie nanti jam 12 mungkin ya. Makanya saya mau makan nasi dulu, baru nanti makan mie. Jadi saya cari makanan soto hangat ya. Makanya saya tadi putar balik lagi untuk makan soto ya, karena nanti kalau udah ngegas tuh agak mager teman-teman. Dan ini saya pakai mounting di neck holder lagi ya, nggak pakai yang di mount lagi, yang di helm sini nih, karena lem double tipnya tidak kuat karena tadi kena hujan ya. Pantes saja tadi saya pas istirahat, setelah istirahat di Masjid Al-Tariq ya, kok pasang kamera dia turun-turun terus gitu. Begini saya begini-gini. Untung tadi saya berhenti untuk makan, kalau enggak mah jatuh dari action cam saya ini. Aduh, saya kayak hopeless banget masang ini di sini. Kenapa ya? Dia nggak kuat terus lemnya teman-teman. Nggak kuat loh. Saya bingung loh. Yang pertama awal berangkat pakai mount biasa,
nggak kuat karena ya double tipnya saya tahu udah lamaan, dan saya beli lagi saat di Jogja kan, pakai ini nyobain lah. Kayaknya bagus nih, ada sayapnya gitu kan, double tipnya taruh di sayap, ternyata nggak kuat juga. Apakah terlalu berat ya saya pakai case-nya ini? Saya kan pakai case di action cam saya ini, ada case ya kan. Makanya ini saya agak kok saya pasang di helm mountingnya di kaca ini Mika malah copot terus. Aduh. Tapi kalau pakai neck holder gini tuh ya saya enaknya bisa buka kaca apaan pun teman-teman, bisa sambil menikmati udara ya. Kalau misalkan sebelumnya kan di helm sini nih taruh mount, helmnya tuh kita pakai helm action cam dia ngangkat ke atas, jadi bikin berat situ kali ya. Jadi rem double tip nggak kuat. Mungkin nanti saya bor aja dah. Kalau teman-teman ada saran bisa masang mounting helm ya, saya lepas terus itu. Bingung juga karena lemnya apa tipe Mika helm ini ya, Terea 2 agak menggung cekung gitu ya. Soal dia kalau misalnya nutup sampai klik, dia lagi mengunci gini plok gitu. Kalau pas visornya buka kaca Mikanya dia agak lebar gini. Mungkin double tipnya agak renggang di situ kali ya. Ya teman-teman, saya putuskan untuk lewat Pantura aja ya, lewat Aji Barang, Pejagan, karena saya mau ini aja, mau chill aja naik motornya, mau santai gitu, nggak buru-buru banget. Sebelumnya kan saya lewat selatan ya, lewat Banjar, lewat Tasik, Lampung, Garut, lumayan pegel banget itu teman-teman untuk tangan saya gitu ngegas-ngegasnya. Jadi saya putuskan untuk ya lewat Aji Barang aja, lewat Pantura Cirebon. Mungkin rame kali ya. Oke teman-teman, sekarang saya masuk di kawasan Kabupaten Banyumas. Saya telah melewati Gapura. Selamat datang di Kabupaten Banyumas teman-teman. Dan sekarang kita menuju masih jalan Nasional 3 ya. Kita menuju Aji Barang teman-teman. Apa namanya? Saya tuh lupa pakai belakang apa ya. Jenggot saya tuh pas saya bersihin pakai tisu hitam semua. Lupa pakai masker juga. Aduh, emang kelakuan. Tadi pas saya makan ya, saya tadi pakai tisu, saya bersihin, saya elap gitu. Dari dagu sampai jenggot saya. Alah. Filmnya agak bumpy. Itu hitam langsung teman-teman. Padahal tadi kan kendaraannya belum banyak banget. Banyak truk tadi ya pas masuk di Kebumen itu, Karanganyar. Siang licin banget gila. Buat jatuh. Aduh, gokil, bahaya banget ini. Bener kan? Gila. Tadi itu salah itu. Tadi saya salah itu ngelindesnya. Saya istirahat tuh. Aduh, parah.
aman. Sip, oke. Untung udah pengalaman. Hampir ya teman-teman. Saya jatuh pitching banget itu. Untung saya udah pengalaman. Jadi tadi saya kan angkat motor ketepuk, saya langsung matiin aja kunci kontak. Ngeri nanti saya angkat dia langsung mental. Saya langsung kayak nggak panik kayak gitu. Untung aja masih dilindungin. Jadi itu tadi saya ngelindes itu kan, saya nyari yang apa ya, nyari mau yang lurus gitu, dia miring. Jadinya pas saya mau gas dia malah ngepot teman-teman. Efek ban soft compound mungkin ya. Untung nggak jatuh sampai kedebuk, keburu saya tahan ya. Kayak sih mentok ini nih, apa namanya, namanya dashboard saya ini injekan kaki. Tadi tuh kan ini kan ada injekan, saya pakai injekan. Kayak ketahan di situ, makanya tadi nggak begitu langsung jatuh gitu, ketahan. Lurus jalan terus. Saya nggak fokus ini. Apa ini, rame banget lampu-lampunya. Taman Kota Sumpi. Berarti ini di Kabupaten Sumpuh ya. Untung aja lagi sepi lagi kan. Saya tuh suka khawatir gitu teman-teman kalau lewat rel kereta seperti itu, apalagi kondisi jalannya basah ya. Saya sudah berapa kali licin kepleset gitu, tapi nggak sampai jatuh kayak tadi ya. Karena tadi ini sepertinya beban saya berat sekali, jadinya langsung jatuh gitu. Slip teman-teman bannya. Sampai putar balik tuh teman-teman. Saking nggak kuatnya. Mereka sudah nggak kuat sama macetnya kali ya. Mungkin saya lewat sini aja kali ya, lewat pinggiran. Nggak enak lewat pinggiran begini teman-teman, banyak kerikil. Ada yang live TikTok loh, macet. Kayaknya ini lagi ya, apa namanya, counterflow lagi ya. Nah itu teman-teman, kalau kita ngambil kiri, kanan dapat nggak sih? Ini kiri apa ini? Gila, nggak bisa apa-apaan teman-teman. Panjang banget macetnya. Apa ya? Ini kanan apa nih? Nggak bisa lewat ya. Nggak bisa lewat. Saya kira bagus jalannya, ternyata itu teman-teman. Sempit banget sebelah kanan.
Nah udahlah, kita kiri aja lah. Hup. Nah. Udah lama juga macetnya berarti sampai orang keluar dari mobil. Macetnya stuck teman-teman. Sampai nggak gerak. Mudah-mudahan aman lah lewat sini ya. Tidak terjadi apapun di kiri-kiri seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, kontraflow, bener-bener kontraflow ya. Yang kanannya tuh bener-bener habis teman-teman. Di apa namanya? Lagi dikeruk, belum dibeton. Gokil, Jalan Nasional 3. Tadi berarti saya sudah terjebak 3 kali kontraflow teman-teman. Untung naik motor jadi aman. Melipir seperti ini teman-teman. Lagi di aspal ini, bukannya dicor ya, di aspal. Dan alhamdulillah nih teman-teman, saya dapat di sini cuacanya cerah ya, nggak hujan. Tadi aja pas lagi ke Bumen dari Jalan Daendels ya menuju Jalan Nasional 3 saya kehujanan. Dan sejauh ini aman aja teman-teman. Berarti perkiraan cuaca itu bener. Ini tuh sampai pagi ya, Bang. Saya lihat ya cuacanya untuk dari Kebumen apa saya lihat tuh sampai Jakarta ya. Dia nggak ada awan-awan gitu. Maksudnya tuh di aplikasi Windy apa Zoom apa Earth Zoom ya, yang ada di Google. Jadi nggak ada awannya gitu. Kan ada animasi awan sama air hujan gitu teman-teman. Ini bensin saya tinggal 2 bar ya. Nanti saya istirahat sampai isi bensin aja teman-teman. Jadi ini motor ini sepertinya agak irit ya kalau berangkat. Jam 9 sekarang. Kita lihat bensin habis berapa nih? 199 sampai 200 kilo loh teman-teman, full to full. Sebelumnya saya tuh isi 65.000 ya full pertama. Terus saya pakai 30 kiloan lah untuk either di Jogja ya, setelah isi bensin itu. Dan setelah itu saya jalan langsung. Untuk suasana di sini apa nih? Jatilawang. Ini alun-alun Jatilawang teman-teman, saya baru lewatin jembatan Jatilawang. Mobil depan terlalu ekstrim ya. Ternyata suasananya si jam 9 masih rame ya teman-teman. Ya saya kira kan sepi gitu. Nanti saya dapat sepinya di Pantura ini. Untuk sekarang ini saya jam 9 di Jatilawang. Masih rame ya, rame lancar teman-teman. Begini kondisinya teman-teman. Nah, ada seruan gila, arah mau menuju Pejagan nih bis-bisnya ya. Mau masuk tol Pejagan. Tuh, kiri truk, kanan bis kan. Kita nyalip di kanan semua. Gokil sih ini semua. Jalan Nasional 3 itu gokil ya. Kalau malam-malam sudah makanan bis ya. Ini udah waktunya bus malam ya. Gila, gue kalau jadi lawan arah juga bete juga. Disalip sama bis aja lawan arah. Nggak dapet cuy. Nah teman-teman, ini kondisinya teman-teman. Gimana ya? Saya mau nyalip juga ragu-ragu ini. Nggak tahu konsepnya gimana nih berhentinya, macet nih. Bensin saya masih ada 2 bar. Nanti 1 bar berhenti, kedap-kedip saya baru isi bensin. Saya mau full to full lagi ngisi bensinnya.
Aman nggak sih kanan? Aman ya teman-teman. Wah, udah di sama bis semua teman-teman ini jalurnya. Udah sampai Aji Barang nih teman-teman saya. Mantap teman-teman. Astaga. Astaga. Sudah sampai di Kecamatan Aji Barang saya ini teman-teman. Untuk lalu lintasnya Jalan Nasional 3 ini Aji Barang ternyata sudah memasuki kawasan bus malam teman-teman. Tadi bisa dilihat ya, para truk sebelah kiri dengan jalur yang benar dan bis dengan jalur yang salah lawan arah ya. Nanti kita masuk Pantura ya, jadi Pantura itu ya, bukan Pantures ya. Pantures mah rame-rame sama temen. Kalau sendiri solo riding Pantura yo. Harusnya saya pakai masker ini, lupa banget. Debunya itu. Jembatan baru lagi teman-teman. Apa ini? Tuh Sinar Jaya ya. Sinar Jaya Murni Jaya sih, Sinar Jaya ya. Saya itu dulu pernah naik bis Sinar Jaya ke Jogja. Saat itu lewatnya keluar tol Pejagan. Dan naik Sinar Jaya itu dulu murah banget loh, 520.000 apa. Tapi kursinya sempit banget teman-teman, mentok ke dengkul. Aduh itu. Udah jalur bis Sinar Jaya semua ini. Jam segini jam berapa sih? Saya belum lihat jam. Jam 9.33 teman-teman. Jam 9.33 ini saya suruh belok mata ya. Meter belok ke kiri. Terminal sini. Saya suruh ke kiri nih. Ya bingung loh. Kalau mau bawa tas gini kok sendiri. Jadi harus copot dulu barang oleh-olehnya. Wah, ini udah kena habis ya, hantem. Kosong ini. Hancur. Hancur. Kebeset ini nih, besi. Gokil, saya motor sini dulu numpang. Jadi posisinya 944 ya.
bensin tuh 221 ya, tinggal 1 bar. Jadi ini irit juga ini, kalau jarak jauh irit nih. 221 berarti bisa 46 ya. Nanti kita bagi berapa ya, full to full 5,5 ya. Mantap nih. Tadi saya lihat maps lagi ya, untuk jalan ke atas itu apa namanya, udah nggak ada pom bensin lagi, jalur hutan gitu. Makanya ini pom bensinnya rame ya. Jadi jalur jauh juga ini ke destinasi berikutnya. Itu kardus saya yang bawa ya, sampai robek loh. Jadi berbentuk behelnya. Iya, jadi berbentuk nusuk ke behel tadi itu, kardus oleh-oleh. Tamak mas, 60.000. Iya, 60 mas. Oh, kembali. Oh ya, makasih. Saatnya kita repair lagi. Sini kali nggak apa-apa ya. $221 reset dulu. Teman saya ini sedang istirahat di SPBU Haji Baras ya. Dan lagi istirahat ini sih. Dan ini setup saya ini, saya tambahin senderan jas hujan supaya empuk ya. Bonnya sehingga saya sakit banget nih punggung saya lagi kardus ya. Dan ini teman-teman, es kopi saya dari Point Coffee dan es batunya mantap ya. Ini berembun aja tuh. Nah, karena ditaruh tas terus ini jadi berembun. Ini saya ngopi. Setelah makan kopi, kayak enak banget kopi ini. Tadi pas dari tempat makan soto itu di Gombong jam 8 ya, dari 2 jam saya gratis, 5 jam mungkin ya.